losing time, I'm fading fast. Musim 2025 tampaknya benar-benar menjadi perjalanan roller coaster penuh kesialan bagi Francesco Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu seakan tak henti dihantam nasib buruk di lintasan MotoGP. Dari terjatuh di Mandalika, gagal finish di Phillip Island, hingga ban bocor di Sepang, semua seolah bersekongkol untuk menjegal langkahnya. Kini, pengamat MotoGP kenamaan, Manuel Pecino, sampai menyarankan sang juara dunia menjalani ritual tolak bala demi mengusir sial yang terus menempel. Sejak awal musim, Bagnaia sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia tampil cepat, stabil, dan kembali menemukan ritme yang sempat menghilang di pertengahan 2024. Ducati menaruh harapan besar padanya untuk merebut kembali dominasi setelah tekanan besar dari KTM dan Aprilia. Namun, seperti ada kutukan tak kasat mata, semua kerja kerasnya berulang kali berakhir dengan kekecewaan yang tak masuk akal. Di Grand Prix Malaysia akhir pekan lalu, Pecco datang dengan aura positif. Ia mendominasi sesi latihan, mencatatkan waktu tercepat di kualifikasi, dan dengan gemilang merebut pole position. Di sprint race, ia tampil garang dan menang meyakinkan. Semua orang berpikir, ini momen kebangkitan sang juara. Tapi semua berubah saat balapan utama dimulai. Selama 15 lap pertama, Bagnaia tampak solid. Ia menjaga posisi di depan, bertarung sengit dengan Alex Marquez dan Pedro Acosta. Namun, 4 lap menjelang finish, mimpi indah itu seketika hancur. Motor Desmo Sedici EP25 miliknya mendadak kehilangan grip. Ban belakang bocor. Seketika Pecco melambat, menepi, dan hanya bisa menatap kosong ke arah lintasan, sementara podium yang sudah di depan mata menguap begitu saja. Sebuah momen yang menyayat hati. Dari wajahnya di padek, terlihat jelas kombinasi antara marah, lelah, dan pasrah. Seolah berkata, "Kenapa harus aku lagi?" Manuel Pecino, dalam podcastnya bersama Antonio Lopez, tak bisa menahan rasa heran. Dengan gaya khasnya yang lugas namun penuh humor, Pecino menyebut bahwa apa yang dialami Bagnaia sudah melampaui batas logika. Ban bocor saat balapan itu jarang sekali. Tapi kalau sampai menimpa Pecco, rasanya seperti alam sedang bercanda, ujarnya disambut tawa. Ia kemudian menambahkan komentar yang membuat banyak pendengar ikut tergelak. Dia baru saja menang di sprint, lalu ban bocor di race utama. Saya rasa sudah waktunya dia pergi ke gereja atau lakukan ritual tolak balas sebelum ke Portimao, katanya, sambil tertawa lepas. Namun di balik candaan itu, ada nada keprihatinan yang tak bisa disembunyikan. Ya, karena ini bukan pertama kalinya kesialan semacam itu menimpa Bagnaia. Setelah jatuh di Mandalika saat memimpin, lalu terjatuh lagi di Australia karena kehilangan grip, kini giliran ban bocor menghancurkan peluangnya. Jika ditotal, ia sudah kehilangan lebih dari 70 poin hanya karena insiden yang sebagian besar bukan murni kesalahannya. Ducati Corse pun mulai cemas. Walau mereka tetap memberi dukungan penuh, para insinyur di Borgo Panigale sadar, rentetan hasil buruk ini bukan sekadar soal teknis. Ada tekanan psikologis besar yang kini menghantui Bagnaia. Sebagai juara bertahan 2 kali, ekspektasi padanya sangat tinggi. Tapi saat keberuntungan berpaling, bahkan kemampuan terbaik pun terasa tidak cukup. Banyak fans mulai berspekulasi bahwa Pecco sedang sial besar musim ini. Di media sosial, warganet Italia bahkan membuat guyonan bahwa Bagnaia perlu berdoa di air suci Mugello atau minta restu ke Valentino Rossi. Candaan itu viral, tapi sekaligus menggambarkan simpati besar publik terhadapnya. Sebab semua tahu, tak ada pebalap yang bekerja sekeras Pecco di lintasan. Padahal jika melihat performa murni, Bagnaia tak kalah dari siapapun. Catatan waktunya di Sepang adalah salah satu yang tercepat sepanjang sejarah sirkuit itu. Ia juga menunjukkan kestabilan luar biasa di sprint race, menyalip dengan bersih dan memimpin tanpa kesalahan. Sayangnya, balapan utama seolah jadi ajang karma bagi keberuntungannya di hari sebelumnya. Ban bocor 4 lap sebelum finish adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di MotoGP modern. Michelin, sebagai pemasok ban tunggal, bahkan mengaku terkejut. Mereka segera melakukan investigasi untuk memastikan penyebabnya. Apakah karena serpihan di lintasan atau faktor tekanan udara? Tapi bagi Pecco, hasil akhir tetap sama, nihil point. Kadang saya pikir mungkin ini sudah di luar kuasa manusia, kata Pecco setelah balapan, dengan suara berat. Saya dan tim sudah bekerja sempurna sepanjang akhir pekan. Tapi ya, beginilah balapan. Kadang kamu menang karena beruntung, kadang kalah tanpa alasan. Kalimat itu sontak mengundang empati banyak orang. Di paddock, para pebalap lain pun memberi semangat,
Bahkan rivalnya, Marco Bezzecchi, sempat menepuk pundaknya sambil berkata, nanti giliranmu lagi. Tapi entah mengapa, senyum Pekco saat itu terasa hampa. Kini, klasemen semakin ketat. Posisi ketiganya direbut kembali oleh Bezzecchi, sementara Pedro Acosta terus menempel dengan performa konsisten. Bagnaia harus puas turun ke peringkat 4 dengan selisih poin yang makin lebar. Jika nasib buruk ini tak segera berhenti, peluangnya finish di 3 besar bisa benar-benar lenyap. Pecino menilai, Pekco harus mengubah pendekatan mentalnya. Saat kamu terus tertimpa sial, itu bisa membuatmu kehilangan fokus tanpa sadar, ujarnya. Mungkin dia perlu sesuatu yang simbolik, seperti ritual kecil, agar bisa melepaskan beban itu. Kadang bukan soal logika, tapi soal perasaan. Kalimat itu memantik diskusi hangat di dunia MotoGP. Ada yang setuju bahwa Pekco memang butuh reset mental. Ada pula yang menilai pernyataan Pecino terlalu klinik. Namun satu hal yang pasti, Bagnaia sedang berada di titik terendah dalam karirnya sejak debut di kelas Premier. Meski demikian, karakter juara sejati terlihat dari cara seseorang bangkit, bukan dari seberapa sering ia jatuh. Pekco masih punya 4 seri tersisa, dan Portimao akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Ia dikenal sebagai pebalap yang mampu mengubah tekanan menjadi motivasi. Jika ada yang bisa membalikkan keadaan, itu adalah dia. Beberapa pengamat bahkan menyebut, justru dalam kondisi seperti inilah pebalap hebat lahir. Rossi, Lorenzo, bahkan Marquez pun pernah melalui fase di mana dunia seolah melawannya. Namun mereka tak menyerah. Mereka belajar dari rasa sakit, lalu menjadikannya bahan bakar untuk kemenangan berikutnya. Apakah Bagnaia akan melakukan ritual tolak bala seperti yang disarankan Pecino? Mungkin tidak dalam arti harfiah, tapi secara simbolik, ia memang perlu sesuatu untuk memutus rantai kesialan ini, entah dengan berlibur sejenak, berlatih tanpa tekanan, atau sekadar memulai balapan berikutnya dengan pikiran kosong. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the